نمت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Untuk salah satu jalan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan duduk di majlis ilmu dan dengan melaksanakan solat sunat dan fardu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab yang baru. Kemarin bab tahdzir min idza'il salihin, bab haramnya mencela orang saleh dan orang-orang yang lemah serta orang-orang miskin. Hari ini masuk kepada pembahasan bab yang baru, bab berlakunya ahkamun nasi ala zahir, melakukan hukuman kepada manusia secara zahir dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis ini, bab ini, bahwa ada orang-orang yang dihukum secara zahir dengan hukum manusia, tapi selebihnya itu diserahkan kepada hukuman Allah. Maka ada hak Adam namanya, hak Adami. Hak Adami ini hak yang berkaitan dengan anak Adam. Hutang piutang, ghibah, namimah, bagian daripada hak Adami, mesti harus kita minta maaf. Tapi kalau yang lain itu dengan Allah. Meninggalkan salat itu dengan Allah urusan kita. Kemudian melaksanakan apa lagi? Pokoknya yang berkaitan dengan tidak dilibatkan dendanya di dunia, maka itu hukuman tadi berkaitan juga dengan hukuman Allah. Kalau minum khamar ada hak adami juga di sana karena dicambuk. Seperti orang yang melaksanakan judi, ada hukum adami juga dengan cara dicambuk dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Allah menjelaskan, kata Allah dalam Al-Quran, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Ada fa in tabu, maka jika mereka bertaubat kepada Allah dan mendirikan mereka akan salat dan mendirikan mereka akan zakat, fakhallu sabilahum. Khallu lama mengatakan maka sudah beres atau sudah bersih daripada jalannya. Maksudnya sudah khallu atlaqu sarahum wa faqu asrahum. Jadi maksud di sini adalah bahwa kalau sudah dia bertaubat kepada Allah, dia dirikan salat, dia tunaikan pula zakat, maka selebih urusan daripada itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mesti diiringi oleh dua nih, salat iya, zakat iya. Jadi kalau dia kaya, dia mampu, wajib zakat. Kalau dia orang yang miskin, tak ada yang akan ia zakatkan, cukup dia dengan salat. Taubat salatnya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa amalan-amalan yang kita kerjakan ini menghapus daripada dosa besar. Ini khilafiyah ulama. Seperti contoh hadis puasa Arafah. Puasa Arafah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa Arafah Allah ampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Begitu juga dengan puasa Ashura kemarin. Siapa yang puasa di hari Ashura 10 Muharram, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu.
itu tu dosa kecil atau dosa besar? Ulama, hampir kebanyakan daripada ulama mengatakan itu adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, kata ulama, cara untuk pengampunannya itu mesti dengan taubat. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, na'udzubillah, zina, na'udzubillah, melawan dia berdosa besar lah, melawan kepada ibu bapa, dosa besar lagi memakan riba, dosa besar lagi minum khamar. Banyak dosa besar yang pernah kita lakukan, na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian taubat kita kepada Allah dengan 3 rukun taubat. Pertama, istighfar sebanyak-banyaknya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, menyesali di dalam hati kita, menyesal kita telah melakukan maksiat, menyesal. Bukti menyesalnya, benci kita dengan perangai yang sudah kita lakukan. Itu tanda orang itu menyesal. Tapi kalau ada orang mengatakan, saya menyesal lah saya ke sana, tapi tak ada sedikit pun rasa benci di dalam hatinya, sudah melakukan perangai itu juga belum disebut orang yang menyesal. Yang ketiga, alla ya'uda fiha, bahwa dia berjanji di dalam hatinya tidak akan melakukan maksiat itu lagi. Maka itu sudah disebut dengan taubat. Allah ampuni dosanya. Jadi dosa besar dengan taubat, dosa-dosa kecil barulah dengan amalan-amalan. Duduk di majlis ilmu, riwayat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang duduk di majlis ilmu, selama dia duduk di majlis ilmu, Allah angkat daripada dosanya. Dosa apa? Dosa kecil. Siapa seseorang hamba berwuduk, dia baguskan wuduknya dalam hadis sahih. Kemudian dia rapikan wuduknya, yang sunnah dia kerjakan. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka Allah ampuni segala dosanya. Dosa apa itu? Dosa kecil. Yang dosa besar, mesti taubat kepada Allah. Maka yang pernah melakukan dosa besar, taubatlah kita kepada Allah. Sekarang taubat kepada Allah. 3 rukun taubat. Taubatan nasuha. Istighfar perbanyak. Kedua, berjanji. Kedua, menyesali perbuatan maksiat itu. Ketiga, berjanji di dalam hati tidak akan melakukan maksiat itu. Tapi walaupun yang diampuni dosa kecil, kalau banyak dosa kecil itu yang diampuni oleh Allah, setiap hari diampuni, setiap hari diampuni, tak ada lagi tersisa dosa kecil, tentu dosa besar kita juga akan nanti diampuni oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Begitu dia. Maka oleh karena itu, tapi kuncinya ayat sudah memberi. Kata ayat, wa aqamus salah, dia dirikan salat. Wa ita'uz zakah, dia tunaikan zakat. Salat ia lakukan, zakat ia bayar. Ini orang ni berpeluang untuk diterima daripada amal, diterima daripada ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Ma'ruf, Abdullah ibnu Umar dikenal dengan sahibut ta'assi. Sahibut ta'assi ini orang yang meniru Rasulullah. Itu ta'assi namanya. Kalau bahasa kitanya apa itu? Orang yang menceplak apa ini? Yang meniru Rasulullah betul. Itu ta'assi. Ta'assi itu ada sablon, ada cetakan sablon. Ta'assi. Jadi cetakan sablon tadi ditempel, kemudian pas hasilnya dengan yang kita tiru. Itu ta'assi namanya. Jadi Abdullah ibnu Umar ni sahibut ta'assi. Apa yang dilakukan Rasulullah, itu pula dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Pernah satu ketika Abdullah ibnu Umar sedang jauh, nampak oleh Abdullah ibnu Umar tu Nabi masuk Kaabah. Nabi masuk Kaabah. Tapi Abdullah ibnu Umar sedang ada hajat. Jadi taunya Abdullah ibnu Umar ni, Nabi masuk Kaabah sudah keluar. Nabi jalan keluar dari Kaabah bersama Ubay bin Ka'ab. Kemudian siapa satu lagi? Abi Hurairah kalau tak salah. Nabi keluar. Abdullah ibnu Umar baru tahu. Rupanya Nabi masuk Kaabah. Rugi dia rasanya Abdullah ibnu Umar. Rugi. Jadi ditanyalah oleh Abdullah ibnu Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay, engkau tadi bersama Rasulullah di dalam Kaabah. Ya, kenapa? Kata Ubay. Kata Abdullah ibnu Umar, aku ingin tahu apa yang dilakukan Rasulullah. Kata Ubay bin Ka'ab, Nabi salat 2 rakaat. Dekat mana? Kata Abdullah ibnu Umar. Bagian sudut sana. 2 rakaat? Iya.
tak pakai yang lain? Tak. Nabi salat 2 rakaat. Di sudut sana. Dekat mana ya? Dekat sana. Langsung Abdullah ibnu Umar masuk. Langsung menuju tempat yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Langsung dia salat di sana 2 rakaat. Begitu Abdullah ibnu Umar ini meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal orang yang paling kuat mengikut Rasulullah itu Abdullah ibnu Umar. Maka disebut dengan sahibut ta'assi. Memang orang yang ta'assi itu memang mencontoh Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, jadi ada 70 rombongan kafilah. 70 kafilah ya, jumlahnya sekitar 300-an lah lebih orangnya ya, karena satu onta itu ada 2 orang, ada 3 orang satu ekor onta. Sebel kafilah berjalan dari Madinah ke Mekah. Jalan ini nak pergi haji. Setelah sampai di perjalanan, berhari-harilah berjalan kan dari Madinah ke Mekah. Belum sampai ke Mekah lagi, di stop semua rombongan tadi oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di stop. Tunggu, stop, kata Abdullah bin Umar. Stop. Kalian coba perhatikan saya, kata Abdullah bin Umar. Turun Abdullah bin Umar dari onta ya. Berjalan Abdullah bin Umar. Berjalan kaki. Berjalan terus. Sampai jauh tak nampak lagi. Nampak ujungnya kepalanya Abdullah bin Umar. Ada pohon di dekat sana. Setelah di pohon itu tak nampak lagi kepala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni duduk dan Abdullah bin Umar ni pipis di dekat pohon itu. Istinja pipis dia. Pipis Abdullah bin Umar dekat pohon, jauh pohon itu. Setelah itu balik Abdullah bin Umar. Balik ke kafilah. Apa kata Abdullah bin Umar ketika balik ke kafilah? Kata orang-orang yang menunggu tadi. Orang menunggu tadi di atas tunggangan onta masalahnya. Ramai tu Pak, kalau 300 orang itu lebih kurang. Ya macam kita ni lah. Ha? Jadi ramai ya, luar biasa. Jadi kata kafilah, hei Abdullah ibn Umar, engkau menyuruh kami menunggu engkau di sini itu untuk melihat kamu, untuk menunggu engkau pipis saja. Jadi maksudnya kami tegak di siku kau mengawani wang pipis, mengawani wang terkancing nanti tiba-tiba itu kan. Menemani engkau pipis, kami berdiri di sini ni. Kata Abdullah bin Umar, iya. Kenapa? Kata Abdullah bin Umar, kalian tak senang? Aku berikan kabar kepada kalian, kata Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat pergi haji ke Makkah dan aku bersama Nabi, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti, Nabi berjalan, Nabi tinggalkan ontanya, Nabi berjalan menuju pohon tu, kata Umar ibn al-Khattab. Di pohon itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pipis. Begitu. Sampai di mana Nabi pipis pun ditiru oleh Abdullah ibn Umar. Akhirnya para sahabat pun berterima kasih kepada Abdullah ibn Umar. Mana nan turun ingin pipis, pipis pula. Padahal itu kan perkara yang mubah itu kan. Perkara yang mubah. Istinja pipis kan perkara yang mubah, boleh ditiru boleh tidak itu. Tapi Abdullah ibn Umar sampai ke tahap itu pun ditirunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang patuh, dia tak pikir-pikir, kalau dia langsung nampak Rasulullah dia amalkan. Dia tak butuh dalil. Ini ni. Dia tak butuh dalil. Ya, kadang orang ni belum lagi nak beramal bertanya dalil pulanya baru. Kadang-kadang kalau bertanya dalil menguasai hadis tak apa-apa. Ikutnya hafal hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Syekh itu aja ya nak minta dalil pula lagi. Apa dalil? Apa dalil? Apa dalil kan? Beramal sajalah kita. Nampak dah awak ayah mak awak beramal melakukan itu tu. Guru-gurunya melakukan itu belum. Berarti punya dalil orang tu. Tu dalilnya tu. Melihat perbuatan tu sudah bagian daripada dalil. Kalau semuanya orang awam pun nak menguasai dalil, tutup di MUI sudah. Untuk apa guna MUI berfatwa lagi, saudara jemaah lah berfatwa. Yang jemaah fatwa itu lain-lain pula fatwanya. Dan sebelah siku fatwa haram, dan sebelah siku fatwa makruh. Dan di tengah-tengah boleh. Jadi yang mana kena ikut orang nanti. Maka itu ada lembaga fatwa MUI. Jadi orang awam ni tak berfatwa lagi. Kita orang awam tak berfatwa. Kita orang awam ni mengamalkan fatwanya orang alim. Kini kau lah tabaliak. Kini kau orang alim disuruh mengikut ke fatwanya orang awam. Dah terbalik kita.
Kadang ada pula yang mengomentari bagaimana. Itu fatwa ustaz tu keliru tu katanya. Ustaz tu pula keliru katanya. Ustaz tu dari dulu mengaji lah. Ini baru-baru kau barulah pensiun kau mengaji adalah keliru pulanya fatwa ustaz itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah ini. Jadi Abdullah bin Umar ni memang apa kata Rasulullah langsung dia ingin tahunya tinggi. Langsung dicarinya keingin tahunya tinggi. Jadi pernah Nabi dalam riwayat hadis 3 kali mengatakan akan masuk nanti kata Rasulullah daripada pintu tu penghuni surga kata Rasulullah. Akan masuk nanti sebentar lagi daripada pintu tu penghuni surga kata Rasulullah. Seluruh sahabat memandang kepada pintu tu. Termasuklah beliau ni berarti itu mudah-mudahan. Sahabat memandang ke pintu itu. Masuklah dari pintu itu tu seorang sosok yang tak begitu masyhur. Nak begitu terkenal. Kalau duduk pas pengajian di sudut-sudut. Dan kalaulah selesai pengajiannya pulang aja. Memang cik mencari ilmu wajahnya. Ya, ada jamaah ni murid ni memang tugasnya mencari ilmu saja. Ada bagi tugasnya yang memang kepo. Ingin tahu aja masalah orang. Kadang je masalah pribadi ustaznya pun dicuba dikorek-korek ditanya. Habis kau nampak buruk dari ustaznya kau disampen pula ke jamaah yang lain. Disampen dia adu domba. Tak elok perangai seperti itu. Kata Rasulullah, ada seseorang, kata Nabi, akan masuk daripada pintu tu penghuni surga, kata Rasulullah. Penghuni surga, masuk di penghuni surga tadi. Sahabat mengatakan, itu orang biasa-biasa saja, kata sahabat. Dia biasa saja. Besok itu juga kata Rasulullah lagi. Akan masuk daripada pintu tu penghuni surga. Itu lagi orangnya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu. Dan orangnya itu juga. Orang tak masyhur. Orangnya tak begitu terkenal. Biasa-biasa saja. Duduk di majlis di pojok, duduk di salatnya biasa-biasa saja, tidak dari kalangan orang-orang yang selalu diperhatikan Rasulullah. Abdullah bin Umar penasaran. Apa amalan yang diamalkan orang ni? Kok 3 kali Nabi mengatakan nama kok dia terus yang masuk daripada pintu itu? Ada apa dengan orang ini nih? Kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendatangi laki-laki itu. Kata Abdullah bin Umar, "Fulan, bolehkah aku menginap di rumah engkau? Agak 1 hari saja jadilah. Aku ingin menginap, aku ingin tinggal di rumah engkau bersama engkau." Karena dia orang baik, dia katakan, "Okey, boleh, silakan saja." Abdullah bin Umar membawa beberapa orang, 3 atau 4 dalam beberapa riwayat dibawa untuk sekedar tidur saja. Ini ingin melihat seperti apa amalan yang ia lakukan malam hari. Kalau siang nampak dia bersama kawan-kawan. Kalau malam tak nampak. Mungkin malam ini ada amalannya yang khusus ini. Tak kena orangnya biasa saja, tak makruf, tidak masyhur. Jadi setelah Abdullah bin Umar tidur di rumah orang tadi, tidak tidur semalam tu Abdullah bin Umar ingin memperhatikan apa amalan laki-laki yang disebut oleh Rasulullah ini. Diperhatikan. Hari lah mulai malam. Dulu kan tak ada jam. Wak anggaplah jam 2 boleh, inyolah lolok. Naknya jago. Jam 1 nak inya jago baru. Jam 2 nak elainya jago. Jam 3 nak ia jago. Jam 4 setengah jam akan solat subuh baru dia bangun. Bangun dia solat dia tahajud 8 rakaat. Seperti yang kita amalkan nah. Setelah itu nampak dia Abdullah bin Umar dia witir 3 rakaat. Setelah itu masuk azan subuh. Dia ke masjid. Jadi kata Abdullah bin Umar, tak ada yang spesial. Tak ada. Berbeda dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu bangun setelah Isya tidur. Bangun jam 12. Itu sampai subuh tak tidur-tidur. Abdullah bin Umar pernah mengkhatamkan Quran di dalam salat tahajudnya. Mengkhatamkan itu maksudnya memang dari awal dibaca sampai khatam. Tak seperti laki-laki yang disebut Rasulullah. Jadi tidak ada spesial orang ni. Kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni penasarannya. Dan selesai salat subuh selesai, didatangilah. Kata Abdullah bin Umar, Tuan mungkin tak tahu, tak mendengar Nabi menyebut Tuan bahawa Tuan penghuni surga. Nabi mengatakan seperti itu? Iya. Kata Nabi akan masuk sebentar lagi daripada pintu itu penghuni surga. Dan itu bukan sekali, kata Abdullah bin Umar. Besoknya diulang lagi oleh Rasulullah. Tuan juga yang masuk. Besok diulang lagi oleh Rasulullah. Tuan juga yang masuk. Ada apa? Apa amalan Tuan? Apa spesialisnya? Apa yang
lebih utamanya lah ekstra. Kalau nampak dari amalan, lebih kuat amalannya Abdullah bin Umar daripada orang ini. Apa amalan tuan? Jadi kata laki-laki ini yang disebut oleh Rasulullah, hai Abdullah ibn Umar, ma salaitu, aku tak ada melaksanakan salat kecuali salat yang diperintahkan Rasulullah. Maksudnya tahajud, duha, witir, itu aja, tidak ada yang lain. Tapi ya Abdullah ibn Umar, ma namtu illa afan nas. Abdullah ibn Umar satu saja amalan dia. Apa kata dia? Sebelum aku tidur, aku sudah memaafkan seluruh kesalahan manusia. Itu dia amalannya. Jadi sebelumnya lalu, ya Allah, seluruh kesalahan orang-orang kepada saya, ya Allah, saya maafkan, ya Allah. Tidur dia. Itu tu yang menyebabkan dia menjadi spesial. Nabi mengatakan itu kan tak sembarangan pula, karena sudah ada ilham daripada Jibril. Sudah ada ilham daripada Jibril, tu nanti masuk surga. Jadi rupanya qalbih, hatinya tadilah yang menentukan daripada segala amalnya. Jadi kalau amal kita banyak pun tapi hati masih busuk, ndak ya mau dah. Maka hati penting. Hati. Jadi kalau bisa lakukan itu. Mana yang lebih elok, memaafkan daripada meminta maaf? Lebih elok kita memaafkan sebelum orang minta maaf kepada kita. Sianu menzalimi awak, sianu menjelekkan kita, sianu memfitnah kita. Dah, maaf, kita maafkan dia ya Allah. Kita maafkan. Kalau sudah kita maafkan, bagaimana? Apakah itu selesai? Selesainya dengan kita, tapi dengan Allah dia belum selesai. Baru dia selesai dengan Allah ketika dia datangi kita dan dia minta maaf. Begitu dia. Maka taklah kita, Ustaz, orang itu kanlah menzalimi kita. Harta kita dia ambil, kita dia fitnah, kita dia buruk-burukkan, kita dihina ya. Enak saja dia dengan kita memaafkannya. Kita maafkan saja dia. Ketika dia belum datang ke kita minta maaf, tetap dia akan berurusan dengan Allah. Dengan Allah dia berurusan. Dengan kesombongannya berarti. Dengan keangkuhannya berarti. Berarti dia angkuh dengan Allah. Dia sombong dengan Allah. Kita sudah memberi maaf kepadanya. Jadi kita maafkan, dah selesai. Maaf. Itulah. Jadi sebelum kita tidur, kalau bisa maafkan orang. Maafkan ya Allah, si fulan maafkan ya Allah, si fulan maafkan ya Allah, si fulan maafkan ya Allah. Kalaulah itu kita maafkan, ketika dia jumpa dengan kita, sudah biasa saja. Saling sapa, saling tegur menegur, begitu. Tapi kalau kita sudah maafkan, tapi dendam ada je lah, itu tak maaf namanya itu. Maaf itulah yang tak bisa ditarik, talaki katanya. Sama seperti tolak. Maaf sama dengan tolak. Tolak tak bisa ditarik, cerai tak bisa ditarik. Awak ceraikan bini awak umpamanya kan. Jadi kata, aku ceraikan engkau, kata kita, dengan tolak satu, kata kita. Siap tu? Nak edi. Tak bisa. Tolak tak bisa. Tolak tak bisa dicabut. Kalau sudah terucap kalimat tolak, dah selesailah tu. Tolak tuki. Aku ceraikan engkau. Atau umpamanya sedang emosi. Alah, cerai. Okey, saya ceraikan engkau, kata kita umpamanya. Tiba malam aku menengok inya lolok lah, tiba pula sayang balik. Tadi kan abang ceraikan. Tak jadi dah, tadi tu bergorah tanya. Tak bisa tu. Tolak tak bisa. Sama dengan maaf. Jadi tolak tak bisa dicabut lagi. Tak bisa. Anda jadi dah yang tadi tu tak dicabut balik yang tadi tu. Tak bisa. Tolak satu, maaf satu. Maaf, tak bisa. Kita sudah maafkan orang umpamanya kan. Ketika kita sebelum tidur tadi, ada fulan buat salah pada udah, kita maafkan saja, dah tak apa-apalah. Maaf, kita maaf. Besoknya nampak wajahnya balik. Tak jadi dan maafkan dah. Cuma rupanya lebih parah rupanya. Tak bisa. Maaf tu tak bisa kita tarik lagi. Kalau sudah kita maafkan, dah selesai dia. Tak jadi dah, tak bisa. Kalau persaksian, ada yang mengatakan bisa. Ketika disaksi, awalnya, tak. Saya khilaf. Tapi kalau tolak, tak boleh. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ni lahir 10 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan ketika Nabi hijrah ke daerah Hafsah ke daerah Habsyah atau Ethiopia hari ini. Jadi beliau ada yang mengatakan lebih dulu Islam daripada ayahnya, ada yang mengatakan dulu ayahnya Islam dibandingkan dengan Abdullah ibnu Umar. Tapi pada intinya beliau adalah orang saleh, sahibut ta'assi, yang betul-betul meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang meniru gaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apapun bentuk baginda Nabi, cara jalan Nabi dia tiru, cara sisir rambut Nabi dia tiru, cara senyum Nabi dia tiru, cara duduk Nabi dia tiru, cara mandi Nabi dia tiru. Seluruh cara Rasulullah ditiru oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Masuk ke hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umirtu an uqatilan nas, diperintahkan akan aku, kata Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, untuk membunuh manusia, memerangi manusia, hatta sampai manusia tadi mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci. Ini kunci seorang tu baru diakui dia seorang Islam kalau dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dunia itu puncak segala masalah. Baru sah nikah dengan seseorang kalau orang tadi mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sah seseorang itu menjadi saksi apabila dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak, uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas. Maka dari dalil hadis inilah, maka ISIS tadi itu termasuk jaringan atau aliran sesat. Kenapa? Mereka mengucapkan kalimat syahadat yang syahadatnya itu berbeda dengan syahadat yang dipakai oleh orang. Padahal kalimat syahadat cukup dengan dua saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ada Taliban namanya lagi. Taliban. Tapi kalau menengok Taliban itu kemarin itu ketika dia menguasai istana presiden itu dengan cara dengan pandangan yang bagus. Dia baca idza jaa nasrullahi wal fath, setelah itu dia bersolawat. Maka ada sebagian orang mengatakan Taliban itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia mazhabnya Hanafi, akidahnya Abi Mansur al-Maturidi, dan dia pengamal tasawuf seperti kita. Itu banyak saya baca sama seperti kita. Cuman nanti digoreng beritanya beliau ini adalah teroris. Ya mungkin bagi orang-orang yang terganggu mungkin. Tapi kita tak tahu bagaimana nanti endingnya setelah ini, kita pun juga tak tahu. Karena beliau akan menumpah, karena orang-orang Taliban katanya juga akan melawan, memberantas ISIS dan berantas yang lainnya, tak tahu kita. Tapi ini mungkin yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita bukan juga peramal hadis, ya kita bukan juga peramal peramal seperti ada yang peramal kiamat itu. Ada dajjal katanya. Ciri-ciri apa dajjal itu segitiga katanya. Anak kita enggak. Umur dunia itu 1500 tahun, nanti 57 tahun lagi kiamat. Anak kita tidak meramal itu. Tapi kan yang membebaskan Palestina dari tentara yang tak pernah kalah berperang. Yang tak kalah berperang, tak pernah kalah berperang, orang-orang Taliban itulah. Orang-orang Taliban. Taliban itu penuntut ilmu. Talib penuntut ilmu. Taliban, maka dia dari bahasa Arab penuntut ilmu. Bisa jadi orang-orang ini, dan yang membebaskan Masjidil Aqsa, dia tentara yang tak pernah kalah perang. Kemudian dia daripada golongan ahli sunnah wal jamaah, sama seperti Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orangnya bertasawufkan orang sufi. Jadi tak akan pernah terbebaskan Masjidil Aqsa itu oleh pemahaman orang-orang Salafi, tak ada. Makanya Syekh Albani berfatwa tinggalkan saja Palestina itu, hijrah saja katanya. Dia tak akan mungkin untuk membantu Palestina. Dia tak akan mungkin membantu Palestina. Itu buktinya kemarin orang-orang Palestina
Ya, berperang dengan orang-orang Israel. Komentar mereka, tengok apa komentar syekh-syekh daripada Salafi. Apa komentar orang Salafi? Justru menyalahkan daripada orang-orang Hamas, menyalahkan daripada orang-orang Palestina. Dan malah mereka, maka dari sini nampak sebenarnya yang titipan Yahud itu siapa sebenarnya. Maka yang mencoba membebaskan Masjidil Aqsa dari dulunya itu adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulunya orang-orang yang berghirah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Nuruddin Zanki, ada Muhammad Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa saja nanti yang akan membebaskan Masjidil Aqsa ini dari tentaranya orang-orang Taliban ini. Tapi kita tak tahu juga nanti seperti apa. Apakah memang dia terindikasi daripada ISIS nantinya, berarti dia bagian dari teroris. Cuma kalau menengok ala zawahir, menengok daripada yang nampak oleh kita hari ini di TV, dia nampaknya memang bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa itu. Tidak langsung dia. Kalau biasanya orang kalau pemberontak itu, kalau dia sudah menguasai istana itu, dia akan merusak, dia akan membunuh. Mana yang tidak siapa dengan dia, dia cari, dia bunuh. Tapi ini tidak. Dia berusaha untuk mencoba menjalankan daripada negaranya untuk kepada arah kebaikan. Saya sempat menonton TV channel Jazirah Arab, itu agak akurat sedikit. Itu pakai terjemahan bahasa Arab. Jadi orang tu pakai bahasa Afghanistan itu diterjemahkan pakai bahasa Arab. Jadi dia sekarang tu lagi menyusun cara untuk membenahi negeri dia. Bagus sih sebenarnya. Tapi kita tak tahu juga nanti setelah ini entah itu dimasuki, disusup dari dalam oleh orang-orang lain, saya seperti ISIS dan lainnya, bisa saja gitu. Bisa. Kita ni karena disusup itulah, karena banyak kita lemah kadang. Umat Islam ni bersatu, tapi karena disusup dari dalam, ini payah. Maka tu kata istilah orang kita kan, duri dalam daging kata orang. Itu yang payah. Payah membuang duri dalam daging ini. Kalau nampak duri itu dia keluar, bisa dicabut. Tak bisa pakai tangan, cari pinset. Ikulah masuk ke dalam. Apa cara? Memang harus dibedah. Memang harus dibedah, baru bisa dibuang tulang tadi. Itu dia. Tulang duri dalam daging, baru bisa dibuang duri tadi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak boleh orang tadi kita ganggu. Tak boleh kita ganggu. Tak boleh kita rusak, tak boleh kita ganggu. Wa yuqimus salah, dia dirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dia bayar zakat. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tunaikan salat, dia tunaikan zakat. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka apabila sudah mereka lakukan sedemikian, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia dirikan salat, dia bayar zakat, maka terpeliharalah dari asmu minni, daripada aku, dima'ahum, darah mereka, wa amwaluhum, harta mereka, illa bihaqqil Islam. Jadi darah dia tak boleh kita tumpahkan, dia tak boleh kita bunuh, tak boleh. Harta mereka tak boleh kita curi. Maka saudara kita yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harta tak boleh dicuri, darah mereka tak boleh kita bunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungan mereka itu di atas Allah. Jadi tak boleh membunuh saudara-saudara kita dengan tanpa asal sebab. Pokoknya apalagi saudara itu saudara muslim, tak elok kita bunuh. Hati-hati. Ini enak saja menembak orang kemudian meninggal dunia. Berharga nyawa, nyawa sangat berharga sekali. Tak boleh kita untuk membunuh seseorang, tak boleh. Dafa' sa'il dalam fikih itu membela, memagar diri, itu dibolehkan, tapi tidak boleh sampai ke tahap membunuh. Umpama kita sedang berhadapan dengan seseorang, orang ini dia agak temperamen gitu. Temperamennya ya ketika kita berhadapan dengan dia langsung ditenjungi gitu. Tamparnya kita langsung ditenjung. Kalau bisa kita menahan, tahan. Tapi ternyata berkelanjutan dia. Semakin ditenju kita, dihantam kita. Itu kita sudah wajib dafa' sa'il namanya. Dafa' sa'il ini sebisa mungkin melawan.
Dianjurkan melawan. Melawan kita ini apakah sampai ke tahap kita membunuh dia? Tidak. Kalau dia sudah letih, lelah dia, hidungnya lah patah pula umpamanya, ikonnya lah lari pula, matanya lah mulai bongkak. Azab dia gitu. Membunuh bisa saja kita nak membunuh, tapi tak boleh kita membunuhnya. Biarkan saja dia sampai tahap itu. Jangan membunuh, tak boleh. Begitu. Dia akan membunuh kita, walaupun dia akan membunuh kita, tapi kan kita tak jadi mereka bunuh. Kalau seandainya kita sampai membunuh dia, maka dosa yang kita tanggung adalah dosa sebagai pembunuh. Karena tadi dafa' sa'il. Dafa' sa'il itu cukup untuk sekedar melawan saja. Itu dafa' sa'il namanya. Itu jadi jangan kita sampai membunuh dia, jangan. Kalau dia pakai pisau pula kan, pisau ku potong 10 iku jawi tumbang darinya. Leher pajaku tentu sebantar ni ya. Tapi jangan. Kita hindarkan ni. Fa idza fa'alu dzalika asmu min dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dirikan salat, dia tunaikan zakat, maka kita tak boleh mengambil darah mereka, maksud membunuh mereka dan harta mereka. Ini dia. Jadi jelas ini kalimatnya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ditanya di sini partainya apa, organisasinya apa. Jadi jangan kita mengatakan orang sesat. Ini NU firqah dhallah, Muhammadiyah firqah dhallah, Jemaah Tabligh Tabaliyuk firqah dhallah. Ini yang berbahaya. Jadi kalau sudah sesat orang kan bahaya lagi. Ini firqah, makanya disebutkan di dalam disebutkan di dalam Hasyiah Sawi, ada satu golongan firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum Wahabiyah. Ada di daerah Hijaz yang mereka menghalalkan darah orang muslim, menghalalkan harta orang muslim, dan kelompok kecil itu dinamakan dengan Wahabiyah, Wahabi. Di mana itu ditulis oleh Imam Sawi di dalam hasyiahnya Tafsir Jalalain. Tafsir Hasyiah ala Jalalain ada namanya Tafsir Sawi. Beli ada 4 jilid. Lihat di dalam itu, di dalam tafsir ayat tentang bima Hizballah bima ladaihim farihun, atau yang mana? Iya, kalau tak salah ya. Hizballah, ada di sana kalimat Hizballah. Hizib bala tentara. Tengok di sana. Jadi di sana disebutkan ada sebuah golongan yang menghalalkan darah orang muslim, kemudian menghalalkan harta orang muslim, wahum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum Wahabiyah. Dia ada di negeri Hijaz dan disebut mereka dengan Wahabi. Bapak Ibu mungkin karena tak begitu mendalam membaca kisah tentang Wahabi. Kalau mendalam membaca kisah tentang Wahabi, berdarah betul kisah Wahabi. Berapa ulama-ulama dibunuh oleh Wahabi. Makanya yang hidup di zaman itu sempat menulis kitab. Di antaranya Imam Zaini Dahlan punya kitab namanya Durarus Sunniyah ala Raddadil Wahabiyah. Saya punya. Kalau Bapak Ibu pandai baca bahasa Arab, baca kitab itu. Itu hidup di zamannya, tahu kekejaman Wahabi itu. Baca Tarikh An-Najdi, kitab Tarikh An-Najdi. Dikumpulkan semua orang-orang muslim di satu tempat. Di satu tempat ramai di sana orang-orang ini dikumpulkan karena tak mau mengikut dia. Muslim di negeri Hijaz, dibantai mereka seperti mereka membantai onta. Tap. Itu ulama, bukan fitnah lah Wahabi. Bukan fitnah, jailum ba'dal jail. Ceritanya itu, kisahnya itu nyata, buktinya diabadikan oleh orang yang hidup di zamannya. Kecuali kalau kini kita mengabadikan cerita buruknya Wahabi, itu fitnah. Ini yang menulis itu orang yang hidup di zaman Wahabi. Bukan fitnah lagi. Jailum ba'dal jail. Turun-temurun cerita itu disampaikan terus. Di zaman itu disampaikan sampai ke kita. Memang buruk, bukan fitnah cerita Wahabi. Bukan fitnah. Banyak kitab membahas. Ulama-ulama yang hidup di zamannya banyak membahas tentang bahayanya Wahabi. Ada perempuan-perempuan hamil. Oh ya Allah, dibunuh. Baca kitab Tarikh An-Najdi itu, baca. Bapak Ibu tak pandai bahasa Arab, macam mana nak membacanya? Tak ada bahasa Acu tu. Kakaknya saja ada menulis kitab itu. Kakaknya, kan dia 2 orang kakak beradik. Muhammad bin Abdul Wahab, ayahnya Abdul Wahab namanya. Muhammad bin Abdul Wahab, ini yang Wahabi. Yang kakaknya, yang saudaranya ini namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Yang Sulaiman ini sempat menulis kitab.
menulis buku tentang bahaya pemahaman ADN. Dia dengan ayahnya dikejar, dia dengan ayahnya dimusuhi. Ini karena ada pesanan politik ini. Maka Muhammad ini berubah nih, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi bukan fitnah. Judul kitabnya Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Sulaiman bin Abdul Wahab yang mengarangnya. Jadi bukan fitnah. Udah persatuan sajalah Ustaz. Kita tetap bersatu. Kita tetap okey-okey saja, tapi mereka yang menghalalkan darah kita nanti. Mereka yang menghalalkan harta kita karena kita tidak satu akidah dengan mereka. Malah jelas-jelas mereka mengatakan lebih bertauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan seorang muslim yang pergi ziarah ke kuburan. Tengok, buka kitab mereka. Jadi kita yang berziarah ke kuburan itu, mereka anggap kita ni pelaku syirik. Pelaku syirik berarti boleh dibunuh loh. Syirik halal dibunuh. Kata mereka, maka lebih tinggi tauhidnya, lebih dalam tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab dibandingkan orang muslim yang pergi ziarah kubur. Apa nih? Bacalah kitab mereka kalau tak percaya. Jumpa nanti di dalam itu dulu. Jadi bapak dan ibu lebih elok Abu Jahal pada awak lah kalau awak ziarah kubur. Padahal Nabi jelas mengatakan, apa kata Rasulullah? Nahakum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi menyuruh ziarah kubur. Belum lagi dalam riwayat hadis Nabi menyuruh kita ziarah ke kubur Rasulullah. Manzara qabri inda mauti ba'da mauti wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku setelah, siapa yang menziarahi kuburku maka dapat syafaatku. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menziarahiku setelah aku wafat, faka'annama dzarani, maka seolah-olah orang itu menziarahi ketika aku hidup. Itu dalam riwayat yang lain. Belum lagi dalam Sahih Muslim, Nabi pergi ziarah kubur ke makam Baqi'. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Nabi ziarah kubur ke Jabal Uhud. Kini kau ziarah kubur dituduhi kita pelaku syirik. Tak bisa. Kita tak bisa dituduh-tuduh seperti itu, tak bisa. Maka bahaya akidah yang mereka bawa itu bahaya sekali. Sampailah berlanjut ayah mak Nabi masuk neraka. Berlanjutlah terus Allah punya tempat. Akidah-akidah yang berbahaya saja. Allah punya tangan, Allah duduk di kursi memang seperti ini. Apa nih pemahaman yang seperti ini? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada pemahaman-pemahaman mujassimah. Fa idza fa'alu dzalika, jadi kuncinya di dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak jelas partainya nak apa saja, nak Golkar kah, nak PAN kah, nak PDI kah, nak apa lagi, nak Demokrat kah, pokok mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, berarti dia saudara kita. Tak kita tanya, nak NU kah dia, nak Parti kah, nak Muhammadiyah, nak Jemaah Tabligh, pokoknya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia saudara kita. Berbeda tak dengan pemahaman yang disampaikan oleh Ustaz Ungge petang? Berbeda. Ustaz Ungge itu apa kecil petang? NU firqah dallah, Muhammadiyah firqah dallah, Jemaah Tabligh firqah dallah, Tarbiyah Parti firqah dallah. Dallah itu sesat, yang betulnya siapa? Mereka, kita katanya, yang salaful ummah kata dia. Kan dia mengatakan dia yang salaful ummah, dia yang benar itu. Padahal di hadis Nabi bukan seperti itu. Tidak ada di hadis Nabi mengatakan yang seperti itu. Langsung Nabi mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah bagian daripada saudara kita. Nak NU kah dia, pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tabligh kah dia, Muhammadiyah kah dia, Parti kah dia, Wasliyah kah dia, pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia ucapkan, berarti dia saudara kita. Dah selesai. Taklah perlu buat tanya dah, Bapak Salafi Pak? Oh enggak, apa enggak saudara dan begin. Kalau seandainya itu jadi patokan, yang jadi patokan cukup kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu nih. Apapun organisasinya, apapun beda apa negaranya, pokoknya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia adalah saudara kita. Dah selesai masalah. Tidak harus Pak berkunut ya Pak. Ya, saya berkunut. Oh enggak, menurut kami kunut tu bid'ah. Apa enggak saudara kami itu?
Pak, macam mana Pak? Apa zikir jahar Pak? Oh, you tadi zikir jahar pakai la ilaha illallah. Oh, tak boleh Pak. Itu tu bid'ah tu Pak. Pak, ziarah kubur Pak. Oh, you. Ziarah kubur tu syirik tu Pak. Jangan Pak. Lebih kuat imannya, tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab pada bapak Pak. Awaknya gitu orang pun nak buat tampau kepala biji tu. Lebih bertauhid pulanya Abu Jahal, Abu Lahab daripada kita. Dia tak bisa. Jadi patokannya itu cukup di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halal kita makan makanannya, halal memakan daripada sembelihannya. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah ketika sebelum akad nikah itu diulang orang tu balik mengucapkan kalimat syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Baru dilakukan daripada akad nikah. Jadi kita ni dikunci dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun partai politiknya, apapun organisasinya, tetap dia bagian daripada kita. Dah, itu saja ni. Jadi jangan panjang-panjang ke yang lain. Nanti ini bisa merusak Islam ni. Rusak Islam jadinya. Padahal Nabi cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita tambahkan lagi dengan yang lain. Oh bapak ni, oh bapak tak saudara kamar. Oh bapak macam ni. Tak. Pokoknya yang saudara seiman, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dirikan salat kata Rasulullah, dia tunaikan zakat, maka orang itu bagian daripada kita. Tapi kalau ada orang lain yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi nak nampak dia buat salat baru dah. Tunggu. Tak juga nampak dia berzakat. Bagaimana caranya? Kita mesti menyuruh dia untuk bertaubat kepada Allah. Perintah ada. Suruh dia taubat. Taubatlah engkau kepada Allah. Dekatlah diri engkau kepada Allah. Suruh dia taubat. Seandainya dia enggan untuk bertaubat, maka ditegakkan hukum. Kalau dia tak berubah lagi, barulah dia dibolehkan untuk bunuh. Kalau itu menurut undang-undang hukum Islam. Hadza wabillahi at-taufiq. Inilah kajian kita. Besok lagi insya-Allah riwayat daripada Abdullah bin Tariq ibn al-Ushaim lagi. Siapa saja ya orang-orang yang ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi awak bersobok je orang kafir. Jadi sahabat ni cerita ke Rasulullah. Soboknya je kafir di jalan. Pas ketika jumpa dengan kafir di jalan, berkelahi. Berkelahi tadi dia tak punya senjata. Tak punya senjata, terpotonglah tangan sahabat tadi. Ni cerita ni. Dia bertanya ke Rasulullah, terpotong. Dicarinya lah kafir Quraisy tadi, lari kafir Quraisy, lari. Dapat kafir Quraisy tadi bersembunyi di balik pohon. Jadi kata kafir ini, saya bersaksi, kata kafir ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata kafir ni dari balik pohon. Ya bisa jadi karena takut, bisa jadi karena yang lain dari balik pohon. Apakah boleh aku membunuhnya atau tidak ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat. Ya tadilah memotong tangannya, lah terpotong tangan kita oleh dia. Kita muslim, kita berjalan, sahabat ni berjalan. Jalan pula kafir. Terjadi perkelahian. Kita tak bawa senjata, dia bawa senjata. Tak, putus tangan kita dibuatnya. Kita kejar, kita cari dia. Kita cari dia, bersembunyi dia di balik pohon. Ketika dia bersembunyi di balik pohon, langsung dia mengucapkan dengan suara yang keras agar tidak lagi kita serang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah boleh dia itu kita potong tangannya atau kita bunuh sekalian atau tidak? Itu hadis nanti itu. Kalau terbunuh macam mana? Kalau tak ada terbunuh seperti apa pula? Itu hadis insya-Allah minggu yang akan datang. Episode berikutnya insya-Allah.